Di infrastruktur model. Pengertian model infrastruktur. Model infrastruktur dalam teknologi informasi memainkan peran yang vital dalam pemahaman operasi organisasi yang kompleks. Sederhananya, ditawarkan oleh model-model yang membantu para pemangku kepentingan untuk memahami dan membuat keputusan strategis yang tepat. Mengutip George, seorang statistikawan terkenal, yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua model itu salah, tetapi beberapa berguna, menjadi titik awal eksplorasi dalam memahami berbagai model infrastruktur. Model infrastruktur merupakan kunci penting dalam memahami kompleksitas sistem TI yang menjadi tulang punggung bagi organisasi modern. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang elemen-elemen konstituen, menegaskan peran penting model infrastruktur dalam memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi di era digital. Ada beberapa jenis model infrastruktur TI lainnya, seperti 1. Model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI adalah sebuah standar yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana komunikasi antar perangkat komputer berlangsung. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang mewakili fungsi-fungsi yang berbeda dalam proses komunikasi. Yang pertama, ada lapisan fisik atau physical layer, lapisan yang paling bawah yang berhubungan dengan sinyal fisik melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang radio. Yang kedua, lapisan data link atau data link layer mengatur akses ke media transmisi dengan mendeteksi kesalahan transmisi dan mengatur aliran data antara perangkat. Yang ketiga, ada lapisan jaringan atau network layer. Dia bertugas untuk rute data melalui jaringan, termasuk routing, dan pengiriman paket data. Yang keempat, transport layer atau lapisan transport, lapisan transportasi yang menyediakan koneksi end-to-end yang dapat diandalkan antara host-host, termasuk kontrol kesalahan dan kontrol aliran. Lapisan yang kelima, session layer, adalah lapisan sesi yang berfungsi sebagai mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi yang berbeda. Presentasi layer, lapisan keenam, presentasi layer atau lapisan presentasi, menangani format data yang diperlukan oleh aplikasi, serta menyediakan kompresi dan dekompresi data. Lapisan ketujuh, aplikasi layer atau lapisan aplikasi, menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses layanan jaringan seperti web browsing, email, dan transfer file. Yang kedua, model TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model TCP IP adalah model yang digunakan untuk menggambarkan protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan komputer. Model ini merupakan dasar bagi internet dan banyak jaringan komputer modern. 4 lapisan model TCP atau IP. Yang pertama ada application layer yang menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk mengakses layanan jaringan seperti web browsing, HTTP, email, SMTP, dan transfer file, FTP. Yang kedua ada transport layer yang bekerja untuk menyediakan koneksi end-to-end yang dapat diandalkan TCP atau koneksi yang tidak diandalkan atau UDP antara aplikasi di host yang berbeda. Yang ketiga, network layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas rute data melalui jaringan dan pengalamatan host. Protokol utama adalah Internet Protocol atau IP. Yang keempat, network access layer. Ini merupakan bagian dari lapisan jaringan dalam model TCP atau IP yang bertanggung jawab atas pengalamatan IP, routing paket, dan pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda. Model TCP/IP menjadi dasar bagi pengembangan dan pengoperasian internet, dan protokol dalam model ini digunakan secara luas dalam jaringan komputer modern. Yang ketiga, cloud computing. Cloud computing mengacu pada penggunaan sumber daya komputasi seperti komputasi penyimpanan dan jaringan yang disediakan melalui internet sebagai layanan. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk menyewa atau menggunakan sumber daya komputasi ini dari penyedia layanan cloud daripada harus memiliki dan mengelola infrastruktur sendiri secara lokal. Ada beberapa model layanan cloud yang paling umum. 1. Infrastruktur as a Service atau IaaS. IaaS menyediakan akses ke sumber daya komputasi dasar seperti virtual, penyimpanan, dan jaringan. Contohnya Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Kedua, Platform as a Service. Dengan menggunakan pas pengembangan aplikasi, mereka tanpa perlu mengelola infrastruktur yang mendasarnya. Contohnya Google Aplikasi Engine dan Microsoft Azure Aplikasi Service. Yang ketiga, Software as a Service, di mana aplikasi ini disampaikan sebagai layanan melalui internet. Penggunanya tidak perlu menginstal atau mengelola aplikasi secara lokal karena semuanya dapat diakses dan dijalankan melalui web browser. Contohnya perangkat lunak seperti Gmail, Dropbox, dan Salesforce. Dengan menggunakan layanan cloud, organisasi dapat memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih besar, dan akses mudah ke sumber daya komputasi yang diperlukan tanpa harus mengeluarkan investasi awal besar dalam infrastruktur fisik. Yang keempat, edge computing. Edge computing adalah paradigma komputasi yang menempatkan sumber daya komputasi dan pemrosesan data lebih dekat dengan sumber data, di mana titik penghasil data atau pengguna akhirnya daripada lokasi tradisional pusat data jauh. Edge computing memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan responsif, memungkinkan aplikasi untuk merespon kejadian secara real time tanpa harus mengirimkan data ke pusat data jarak jauh untuk diproses. Edge computing dapat beroperasi dalam berbagai lingkungan, termasuk di perangkat
ujung jaringan seperti sensor IoT di pusat data lokal atau di lokasi perusahaan tertentu atau kantor cabang, atau di lokasi infrastruktur jaringan seperti stasiun basis telekomunikasi. Hal ini dapat memungkinkan aplikasi seperti analisis video real time dan layanan berbasis lokasi untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan edge computing, organisasi dapat mengurangi kebutuhan akan bandwidth jaringan yang besar, mempercepat waktu respon aplikasi, meningkatkan keamanan data dengan memprosesnya di tempat yang lebih terdistribusi, dan mengurangi biaya pemrosesan data dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lokasi. Hai, saya Kamelia Sadiana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian berikut memberikan deskripsi tingkat tinggi mengenai elemen-elemen penyusun model infrastruktur. Pertama, blok bangunan proses atau informasi. Dalam model ini, proses menggunakan informasi, dan informasi ini disimpan dan dikelola menggunakan aplikasi. Aplikasi memerlukan platform, aplikasi, dan infrastruktur untuk dijalankan. Semua ini dikelola oleh berbagai kategori manajemen sistem. Organisasi menerapkan proses bisnis untuk memenuhi misi dan visi mereka. Proses-proses ini bersifat spesifik bagi organisasi, sampai proses-proses ini merupakan pembeda utama antar organisasi. Proses bisnis menciptakan dan menggunakan informasi. Manajemen fungsional adalah kategori manajemen sistem yang memastikan sistem dikonfigurasi untuk menjalankan fungsi bisnis yang diperlukan. Kedua, blok bangunan aplikasi. Blok bangunan aplikasi merupakan fondasi utama dari infrastruktur TI yang mencakup berbagai solusi perangkat lunak, mulai dari aplikasi klien hingga sistem khusus bisnis. Dalam konteks ini, pentingnya memahami peran masing-masing aplikasi, seperti aplikasi klien yang biasanya berjalan di perangkat pengguna akhir seperti PC dan laptop. Contoh aplikasi klien yaitu browser web, pengolah kata, dan klien email. Kemudian aplikasi Office menyediakan aplikasi berbasis server standar yang digunakan sebagian besar organisasi. Yang ketiga, blok bangunan platform aplikasi. Blok bangunan platform aplikasi memainkan peran krusial dalam mendukung operasi yang mulus dari aplikasi dalam infrastruktur teknologi informasi atau TI. Platform aplikasi ini tidak hanya menjadi fondasi, tapi juga menjadi tulang punggung infrastruktur TI secara keseluruhan. Sebagian besar aplikasi memerlukan beberapa layanan tambahan yang dikenal sebagai platform aplikasi. Kami dapat mengidentifikasi layanan berikut sebagai bagian dari blok bangunan platform aplikasi. Pertama, server front-end. Biasanya adalah server web seperti APC, HTTP server, dan Microsoft Internet Information Service atau IIS, yang menyediakan interaksi aplikasi kepada pengguna akhir dengan menampilkan layar aplikasi di browser web. Kedua, server aplikasi bertindak sebagai wadah yang menjalankan aplikasi sebenarnya. Contohnya adalah server dan kerangka aplikasi Java atau Net. Kemudian, konektivitas memerlukan server TCP, server ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau ETL, dan bus layanan perusahaan atau ISD, seperti Microsoft Vista. Kemudian bus layanan IIBTO, IBM, MQ, dan SAP NetWeaver TI. Basis data juga dikenal sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS, menyediakan cara untuk menyimpan dan mengambil data terstruktur. Contohnya adalah Oracle, Microsoft SQL Server, dan MySQL. Nah, untuk selanjutnya adalah blok bangunan infrastruktur. Model infrastruktur TI mengandalkan blok bangunan inti, perangkat pengguna akhir, sistem operasi, sumber daya komputasi, penyimpanan, dan juga jaringan. Meskipun berperan berbeda, elemen-elemen ini terhubung, membentuk fondasi-fondasi vital bagi operasi organisasi. Meskipun beragam, dalam fungsinya, elemen-elemen ini terintegrasi dan saling terhubung, menciptakan fondasi penting untuk kelancaran operasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalami tentang hubungan antara elemen-elemen ini adalah kunci untuk merancang dan mengelola infrastruktur TI dengan efisien dan efektif, yang mampu mendukung kebutuhan operasional organisasi dengan baik dalam lingkungan yang terus berubah. Nah, selanjutnya adalah atribut non-fungsional. Di luar fungsionalitas, model infrastruktur harus memperhitungkan atribut non-fungsional, seperti ketersediaan, kinerja, dan keamanan. Atribut-atribut ini dibentuk oleh konfigurasi komponen individual menjadi landasan keandalan dan efektivitas sistem TI, membutuhkan perhatian yang cermat dalam mendesain dan manajemen infrastruktur. Simpelnya, atribut non-fungsional merupakan aspek penting dalam perancangan dan manajemen model infrastruktur TI. Selain fungsionalitas, atribut seperti ketersediaan, kinerja, dan keamanan juga harus dipertimbangkan. Ini karena atribut-atribut tersebut menentukan keandalan dan efektivitas sistem TI secara keseluruhan. Dan untuk modelnya, kita bisa lihat seperti gambar di samping. Nah, kesimpulannya, proses organisasi memegang peran sentral dalam model infrastruktur.
mengarahkan fungsi misi yang kritis dalam membedakan entitas di dalamnya, mulai dari registrasi klien hingga pembuatan faktur. Setiap langkah dalam proses ini memanipulasi volume besar informasi, memerlukan manajemen yang kuat untuk menjaga konsistensi dengan tujuan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa proses organisasi memiliki dampak yang signifikan pada konfigurasi dan pengelolaan infrastruktur TI secara keseluruhan, menekan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang terkaitnya blok bangunan aplikasi menjadi fondasi utama infrastruktur TI dan aplikasi klien hingga sistem bisnis khusus. Pemahaman yang baik tentang masing-masing aplikasi seperti klien, pengembangan blok bangunan, platform aplikasi menjadi kunci kesuksesan dalam memastikan infrastruktur TI yang dimana mendukung pertumbuhan organisasi. Pada intinya, elemen-elemen seperti perangkat pengguna akhir, sistem operasi, dan komponen jaringan membentuk fondasi krusial bagi operasi organisasi. Pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara elemen-elemen ini diperlukan untuk merancang dan mengelola infrastruktur TI secara efisien. Selain itu, atribut non-fungsional seperti ketersediaan kinerja dan keamanan juga harus dipertimbangkan dalam perancangan infrastruktur TI dan memastikan kelancaran operasi sistem secara keseluruhan. Halo, perkenalkan nama saya Martina Grecia Wijayanaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kinerja. Nah, yang pertama itu ada pengertian konsep kinerja. Konsep kinerja mengacu pada cara yang digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang atau sesuatu melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berlaku untuk individu, tim, organisasi, atau bahkan mesin. Kinerja dapat diukur dengan berbagai metrik tergantung pada konteksnya, seperti produktivitas, efisiensi, kualitas, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Konsep kinerja dapat dilihat dari serangkaian proses bisnis yang mana dengan pengorbanan berbagai macam sumber daya, yaitu bisa sumber daya manusia dan juga keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak. Berikut ini merupakan satu set definisi untuk menggambarkan konsep kinerja organisasi. Konsep kinerja organisasi di sini ada 6 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah kinerja. Kinerja adalah seperangkat indikator keuangan dan non-keuangan yang menawarkan informasi tentang tingkat pencapaian, tujuan, dan hasil. Bagian B-nya, kinerja bersifat dinamis, membutuhkan penilaian dan interpretasi. Bagian C-nya, kinerja dapat diilustrasikan dengan menggunakan model kausal yang menggambarkan bagaimana hasil masa depan dapat dipengaruhi oleh tindakan saat ini. Bagian D-nya, kinerja dapat dipahami secara berbeda tergantung pada orangnya yang terlibat dalam penilaian kinerja perusahaan. Bagian E-nya, untuk mendefinisikan konsep kinerja, perlu diketahui karakteristik dasar untuk setiap area tanggung jawab. Dan yang bagian yang terakhir adalah bagian F. Untuk melaporkan tingkat kinerja perusahaan, perlu untuk dapat mengukur hasilnya. Selanjutnya, yang kedua, ada kinerja yang dirasakan atau perceived performance. Kinerja yang dirasakan mengacu pada seberapa cepat suatu sistem tanpa melakukan tugasnya. Ketika pengguna menyadari bahwa mereka harus menunggu selama 40 detik untuk menyelesaikan tugas dan diberitahu tentang hal tersebut. Contohnya, misalnya dengan menampilkan bilah kemajuan, mereka menerima waktu tunggu dengan lebih mudah. Di sisi lain, ketika sistem tampak tidak responsif, tanpa alasan yang jelas, orang akan cepat merasa kesal. Di atas ini sudah ada tampilan gambar contoh jumlah waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk memulai atau waktu yang diperlukan untuk sekumpulan file tidak dapat dipercepat dengan menampilkan layar splash atau bilah kemajuan. Yang ketiga, kinerja selama perancangan infrastruktur atau performance dari infrastruktur desain. Saat merancang suatu sistem, kinerja harus dipertimbangkan tidak hanya ketika sistem bekerja sesuai yang diharapkan, tetapi juga ketika sistem berada dalam keadaan khusus. Misalnya, di sini ada 4 contoh ya. Contoh yang pertama, bagian telah gagal, seperti kegagalan server dalam sebuah cluster. Yang kedua, sistem sedang dalam pemeliharaan, misalnya menerapkan patch pada sistem operasi. Dan yang ketiga, ada pencadangan dilakukan. Yang keempat, ada pekerjaan batch sedang berjalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau benchmarking. Benchmarking digunakan untuk menilai karakteristik kinerja perangkat keras komputer, misalnya operasi floating point kinerja atau jumlah instruktur per detik dari sebuah CPU. Benchmark menyediakan metode untuk membandingkan kinerja berbagai subsistem pada arsitektur sistem yang berbeda. Banyak program benchmark hanya melakukan sebagian kecil tugas yang hanya menguji satu bagian kecil dari infrastruktur, seperti CPU, memori, atau disk drive. Mereka mengukur kinerja mentah, tidak memperhitungkan penggunaan komponen tersebut pada umumnya. Oleh karena itu, benchmark hanya berguna untuk membandingkan kecepatan mentah bagian infrastruktur, seperti perbedaan kecepatan antar prosesor atau antar disk drive. Selanjutnya, menggunakan pengalaman vendor atau using vendor experience. Cara terbaik untuk menentukan kinerja suatu sistem pada tahap desain adalah dengan menggunakan pengalaman vendor komponen aplikasi dan infrastruktur seperti IBM, Oracle, Dell, SAP, HP, HDS, EMC, atau Microsoft.
Semuanya memiliki banyak pengalaman menjalankan produk mereka dalam berbagai konfigurasi infrastruktur. Biasanya, mereka dapat menyediakan alat, gambar, dan praktik terbaik untuk membantu merancang infrastruktur yang sesuai dengan produk mereka. Menggunakan pengalaman mereka sangatlah berharga. Lalu, ada prototyping. Untuk mengukur kinerja suatu sistem pada tahap awal dapat dibangun prototype. Untuk sistem infrastruktur, hal ini dapat dilakukan dengan menyewa peralatan dari pemasok, dengan menggunakan kapasitas pusat data di lokasi vendor, atau dengan menggunakan sumber daya komputasi awan. Pembuatan prototipe sangat disarankan untuk menemukan potensi masalah kinerja sedini mungkin dalam produk desain. Pembuatan prototipe harus fokus pada bagian sistem yang mempunyai risiko paling tinggi. Sebagai contoh, seorang pengguna dalam pentingnya penggunaan prototipe. Seorang pengguna tersebut memiliki pengalaman positif dalam menggunakan prototipe, juga dikenal sebagai bukti konsep dalam proyek. Bukti konsep harus digunakan untuk menguji secara maksimal bagian yang menantang dari solusi Anda di awal proyek. Ini bukanlah hal yang wajar untuk dilakukan. Kebanyakan orang memulai dengan bagian proyek yang mereka rasa paling nyaman. Bagian yang lebih menantang biasanya ditangani pada tahap selanjutnya. Namun, bagian-bagian yang menantang ini tetap perlu diatasi dan dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penghentian proyek. Bukti konsep menunjukkan hal ini pada saat belum terlalu banyak uang yang dikeluarkan dan menunjukkan kepada tim proyek dan pelanggan bahwa risiko tertinggi proyek telah diatasi. Selanjutnya ada pembuatan profil pengguna atau user profiling. Pembuatan profil pengguna adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pengguna untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan mereka. Ini dilakukan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang siapa pengguna tersebut dan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan produk atau layanan tertentu. Untuk memprediksi beban pada infrastruktur, penting untuk memiliki indikasi yang baik mengenai perkiraan penggunaan sistem. Hal pertama yang mendefinisikan sejumlah kelompok pengguna pada sistem baru, juga dikenal dengan persona, dan membuat daftar tugas yang akan mereka lakukan pada sistem baru. Daftar dapat dikompilasi dengan tugas-tugas utama, seperti login, membuat aplikasi, membuka dokumen, membuat laporan, dan lainnya, yang akan dilakukan saat sistem sedang beroperasi. Nah, yang keempat adalah kinerja sistem yang sedang berjalan atau performance of a running system, mengelola kemacetan kinerja atau managing bottlenecks. Suatu sistem didasarkan pada kinerja seluruh komponennya dan interoperabilitas berbagai komponen. Oleh karena itu, mengukur kinerja suatu sistem hanya mempunyai nilai jika keseluruhan sistem diperhitungkan. Misalnya, membangun infrastruktur dengan komponen jaringan yang sangat cepat hanya akan memberikan sedikit manfaat bila hard disk yang digunakan lambat. Untuk menemukan hambatan tersebut diperlukan pengukuran kinerja. Ketika hambatan dihilangkan, biasanya hambatan lain akan muncul. Faktanya, seberapapun banyaknya penyetelan performa yang dilakukan, akan selalu adanya hambatan di suatu tempat. Nah, menurut bottleneck, seberapa baik ia bekerja, setiap sistem apapun setidaknya mempunyai satu kendala atau bottleneck yang membatasi kinerjanya. Hal ini tidak masalah jika kemacetan tidak berdampak negatif terhadap kinerja seluruh sistem pada beban tertinggi yang diperkirakan. Brand matching adalah satu cara untuk mengukur masing-masing komponen, sedangkan pengujian kinerja sistem mengukur sistem secara keseluruhan. Penggunaan kinerja atau performance testing. Ada 3 jenis utama pengujian kinerja untuk menguji sistem yang lengkap. Yang pertama adalah pengujian beban atau load testing. Yang kedua adalah pengujian stres atau stress testing. Yang ketiga adalah pengujian ketahanan atau endurance testing. Nah, kita lanjut ke yang kelima, yaitu pola kinerja atau performance patterns. Ada berbagai cara untuk meningkatkan kinerja sistem. Bagian ini menjelaskan cacing, penskalaan, dan penyeimbangan beban, klaster kinerja tertinggi, GERT, perancangan kinerja, dan manajemen kapasitas. Namun, pertama-tama penjelasan singkat tentang peningkatan kinerja di tingkat lain selain infrastruktur. Peningkatan kinerja terhadap lapisan atas atau increasing performance on up layers. Pengalaman mengetahui bahwa 80% masalah kinerja disebabkan oleh aplikasi yang berperilaku buruk. Meskipun banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur, praktik yang baik dapat dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu optimalisasi kerja di lapisan atas. Penyetelan basis data dan aplikasi biasanya memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kinerja dibanding memasang lebih banyak daya komputasi. Performa aplikasi bisa mendapatkan keuntungan dengan memprioritaskan tugas, bekerja dari memori sebanyak mungkin dibandingkan bekerja dengan data disk, dan memanfaatkan antrian dan penjadwalan yang baik. Caching atau disk adalah caching sendiri dapat meningkatkan kinerja dengan menyimpan data yang sering digunakan untuk memori berkecepatan tinggi, sehingga menggunakan waktu akses ke data berikut merupakan beberapa sumber menyedia lebih lambat dibanding yang lain. Perkiraan kecepatan pengambilan data dari berbagai sumber ditunjukkan pada tabel yang ada di samping. Baik, selanjutnya, disk caching merupakan perangkat mekanis yang sifatnya lambat. Disk caching dapat diterapkan pada komponen penyimpanan itu sendiri. Misalnya, cache yang digunakan pada disk fisik atau cache yang diterapkan pada kontrol disk. Namun juga pada sistem operasi. Aturan umum bahwa untuk menambahkan memori di server akan meningkatkan kinerja karena semua memori yang tidak terpakai di sistem operasi digunakan untuk cache disk. Seiring waktu, semua memori akan terisi dengan permintaan disk yang disimpan sebelumnya dan blok disk yang diambil sebelumnya sehingga mempercepat aplikasi. Proxy web atau web proxy. Contoh dari caching adalah penggunaan proxy web. Saat penggunaan menelusuri internet, alih-alih mengambil semua data yang diminta dari internet setiap saat, data yang diakses sebelumnya dapat di-cache di server proxy dan diambil dari sana. Hal ini mempunyai dua keuntungan. Pengguna mendapatkan data mereka lebih cepat dibandingkan jika diambil dari server web yang jauh, dan semua pengguna lain diberikan bandwidth yang lebih besar ke internet karena data tidak perlu diunduh lagi. Penyimpanan data operasional (ODS) atau Operational Data Store.
adalah replika bagian database yang hanya dapat dibaca untuk penggunaan tertentu. Alih-alih mengakses database utama untuk mengambil informasi yang sering digunakan diambil dari database ODS kecil yang terpisah tanpa menurunkan kinerja utama. Server ujung depan atau front-end server. Dalam lingkungan yang berhubungan dengan web, penyimpanan bagian halaman yang paling banyak diakses di server front-end seperti gambar, statis yang digunakan pada halaman arahan, secara signifikan menurunkan jumlah lalu lintas ke sistem back-end. Proxy terbaik untuk dapat digunakan untuk menyimpan bagian besar data yang diminta secara otomatis. Basic data dalam memori, in-memory database. Dalam keadaan khusus, seluruh basis data dapat dijalankan dari memori, bukan dari disk. Basis data dalam memori ini digunakan dalam situasi di mana kinerja sangat penting, seperti dalam sistem SCADA real-time. Tentu saja, pengaturan khusus harus dilakukan untuk memastikan data tidak hilang saat listrik padam terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2011, SAP AG memperkenalkan HANA, database dalam memori untuk sistem SAP. Skalabilitas. Sebuah sistem yang kinerjanya meningkat setelah penambahan perangkat keras, sebanding dengan kapasitas yang ditambahkan dianggap memiliki skala yang baik. Secara umum, ada dua cara untuk meningkatkan skalabilitas suatu sistem. 1. Penskalaan vertikal, juga dikenal sebagai peningkatan skala, berarti menambahkan sumber daya ke satu komponen dalam sistem, biasanya menambahkan CPU atau memori ke server. Meskipun penskalaan vertikal mudah dilakukan, selalu ada pembatasan seberapa jauh suatu sistem dapat diperluas. Penskalaan horizontal juga dikenal dengan perluasan skala, berarti penambahan lebih banyak komponen ke infrastruktur, seperti penambahan server web baru di kumpulan server web, atau penambahan disk ke dalam sistem penyimpanan. Akan tetapi, penskalaan horizontal lebih rumit untuk diterapkan dibandingkan penskalaan vertikal. Hal ini akan memberikan manfaat dalam jangka panjang, karena penskalaan dapat ditingkatkan lebih jauh lagi karena terdapat batas atas yang jauh lebih tinggi. Penyeimbangan beban atau load balancing. Untuk memanfaatkan sistem penskalaan horizontal secara optimal, biasanya diperlukan beberapa bentuk penyimpanan beban untuk menyebarkan beban berbagai mesin. Penyimbangan beban menggunakan beberapa komponen, biasanya server yang dilakukan tugas yang sama. Contohnya adalah kumpulan server web, kumpulan server ML, atau kumpulan server FTP atau File Transfer Protocol. Penyimbangan beban secara otomatis mengalihkan tugas keanggotaan di server farm. Contoh tipikalnya adalah aplikasi web yang meminta nama pengguna dan kata sandi kepada pengguna. Kinerja tinggi digunakan untuk sistem perhitungan intensif seperti perakiraan cuaca, penelitian geologi nuklir, atau farmasi. Tantangannya adalah membuat semua sistem melakukan perhitungan yang berguna sepanjang waktu, tanpa membuang-buang waktu terlebih banyak sumber daya dan terlalu banyak waktu berkomunikasi dengan sistem lain di cluster. Komputasi grid computing. Komputasi grid merupakan cluster di kinerja tinggi yang terdiri dari sistem yang tersebar secara geografis. Oleh karena itu, grid hanya dapat digunakan untuk tugas tertentu. Contoh, grid yang paling terkenal dan relatif lama adalah proyek SETI Home, di mana jumlah besar PC pengguna internet mencari kehidupan di luar bumi. Jenis grid ini memanfaatkan waktu komputer PC yang tidak terpakai, misalnya saat komputer menampilkan screen servernya. Desain atau digunakan. Design for use. Penggunaan kinerja khusus harus diambil ketika infrastruktur ingin mendukung aplikasi-aplikasi penting kinerja. Berikut beberapa tipsnya. Pertama, secara umum, harus diketahui sistem yang akan digunakan untuk apa. Besar gudang data memerlukan desain infrastruktur yang berbeda dari sistem pemrosesan transaksi online atau aplikasi web. Kedua, dalam beberapa kasus, produk khusus harus digunakan untuk sistem tertentu. Tiga, sebagian besar vendor database, server web, sistem operasi, dan solusi penyimpanan atau jaringan memiliki rencana implementasi standar yang terbukti dalam praktik. 4. Jika memungkinkan, cobalah untuk menyebarkan beban sistem selama waktu yang tersedia. Yang kelima, untuk meningkatkan kinerja, terkadang dimungkinkan untuk memindahkan data yang jarang digunakan dari sistem utama ke sistem lain. Basis data besar lebih lambat dibandingkan basis data kecil. Memindahkan data lama ke database histori yang besar dapat mempercepat database berukuran lebih kecil. Manajemen kapasitas atau kapasitas manajemen. Untuk menjamin kinerja tinggi suatu sistem dalam jangka panjang, manajemen kapasitas harus diterapkan. Dengan manajemen kapasitas, kinerja sistem dipantau secara terus-menerus. Untuk memastikan kinerja tetap dalam batas yang dapat diterima, analisis tren dapat digunakan untuk memprediksi penurunan kinerja sebelum penggunaan mulai menyadarinya. Hal ini memungkinkan manajer sistem untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan kinerja tinggi yang berkelanjutan. Terima kasih.